kepalanya buntung, dia lagi duduk, dia megangin kepalanya di sini. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan podcast kita hari ini. Oh ya, perkenalkan dulu. Di sini di sebelah kiri saya ada Kiara. sedangkan saya Ikrimah Syala. Saya Ainin. Saya Gladisa. Nah, di sini kita akan membahas tentang kejadian-kejadian horor yang pernah kita alamin, guys. Homipa dulu, pengalaman siapa dulu? Paling gam. Merem. Homipa paling gam. Ayo, kan tiga. Tahu gak sih guys, aku pas kelas 7 kan, itu sebelum kejadian corona ya, sebelum kita libur panjang itu. Terus itu tuh aku masih baru-baru banget jadi santri di situ. Ya pasti aku tuh kayak masih kayak orang blow on gitu loh di sana tuh, kayak masih pelangap-pelongo, nggak tahu mau ngapain. Aku dulu tuh introvert banget tau guys, sumpah introvert banget, gak kayak sekarang, sumpah. Aku jadi ceritanya. Dulu ada kakak kelas aku nih, kan aku kan tidur di pondok tuh jam 10 malam. Itu tuh harus udah tidur semua kan. Nah, banyak banget orang-orang tuh, teman-teman aku atau kakak kelas aku tuh yang kalau misalkan tengah malam tuh bangun buat naro tempat sabun buat di kamar mandi kan. Iya, antri mandi biar enggak telat gitu lah, biar duluan mandinya kan. Nah, kejadiannya itu ini udah lama banget ya, pas aku kelas 7. Nah, kakak kelas aku nya kelas 10. Sekarang dia udah lulus. Jadi ceritanya itu dia jam 2 malam bangun guys, ke kamar mandi buat naro tempat sabunnya itu. Misalkan aku itu kan di lantai 1, sedangkan kamar mandi itu di lantai 2 deket kelas-kelas gitu. Bayang dong sepinya kayak gimana, mistisnya kayak gimana, apalagi malam-malam kan guys. Terus apalagi di depan sakan aku tuh kayak ada kebun-kebun, terus tempat cuci baju, kayak gitu-gitulah. Ceritanya dia baru keluar sakan bareng sama temennya. Dia baru keluar sakan, kan di depan sakan aku kan emang ada kebun kan. Terus di kebunnya itu ada bangku kayu. Di situ tuh ada lampu yang berdiri zaman dulu gitu loh. Gimana? Lampu yang tinggi banget kayak tiang, terus di sini tuh digantungin lampu. Kayak gitulah pokoknya. Itu tuh persis banget di atas bangku. Di bawahnya itu ada bangku pokoknya. Dia baru keluar dari sakan, dia buka pintu. Katanya temannya ini ngelihat ada sosok tentara Belanda guys. Katanya gak tahu guys, kayaknya nggak tahu sih, dia nggak menceritakan sedetail itu ya, dia cuma ceritain kayak gitu, kepalanya buntung, dia lagi duduk, dia megangin kepalanya di sini. Terus bodohnya lagi, dia malah lari ke jemuran, malah mandi buru-buru. Sedangkan temannya ini langsung masuk ke sakan, tapi dia bodohnya malah langsung mandi guys. Dia ketakutan tapi dia nggak mau ngumpet. Iya, aneh gak sih? Aneh lah. Aneh kan? Jangan-jangan dia yang jangan-jangan dia bukan orang, jangan-jangan dia jin korin. Terus tau gak sih kalian, kan kalau di pondok tuh banyak banget kejadian-kejadian kayak apa sih yang cerita nggak ada kepala itu. Kayak misalkan nih ada orang santri ini lagi mandi nih, misalkan kamar mandi nih tengah malam pengen pipis gitu kan sendiri, terus tiba-tiba di kamar mandi tuh nggak ada gayung buat cebok gitu kan. Terus dia nanya ke kamar mandi sampingnya, ada gayung nggak? Terus ada yang ngejawab nggak ada, kepala aja nggak ada apalagi gayung. Jeng jeng jeng. Banyak sih guys cerita kayak gitu di pondok tuh. Coba itu udah biasa sih cerita gitu, apa bosan? Udah. Lu ngeliat gitu? Enggak, diceritain sama temen. Cerita, bukan cerita lu dong. Iya, cerita temen. Nanya punya gue kayak begitu. Ini cerita teman ya guys. Tapi aku sendiri ada. Aku pernah jam 9 malam tuh keramas doang. Udah mandi, keramas doang. Itu posisinya orang-orang tuh udah pada siap-siap mau tidur kan, jam setengah 10-an lah. Terus aku tuh posisinya sendiri di kamar mandi. Kan kalau kamar mandi ke jemuran itu deket lah ya jaraknya, tapi harus pakai kerudung kan. Kalau enggak ntar kena pelanggaran keamanan guys. Nah di situ aku lagi
pakai kerudung kan, jadi kayak ngejendol gitu ya, anduk dililit terus pakai kerudung jadi ngejendol gitu kan. Aku tuh berdua, awalnya sendiri, cuman pas aku udah selesai itu ada teman aku juga mau keramasan gitu loh. Udah dong, terus dia minta temenin kan. Ya udah dong, minta temenin. Ternyata pas aku lihat dia nggak ada, Cok. Kayak nggak tahu dia kemana. Terus aku pokoknya gimana ya, garing banget sih, pokoknya kayak gitulah, kayak aneh lah. Pokoknya sih yang nggak ada temen lu hilang gitu. Iya, Awalnya tuh pengen mandi sama lu. iya, enggak, dia minta tungguin. Minta ditungguin terus hilang gitu. Iya, dia nggak belum ada. selesai tuh udah lu tinggalin gak sih? Orang gua nunggu di tangga, guys, kan kelihatan kalau ada orangnya udah pergi. Terus pas dilihat, terus orangnya ternyata nongol dari masjid, dia masih pakai kerudung, katanya bukan gua. Siapa tuh? Nggak tahu. Ih, bikin Korin nggak ada ininya. beda belahan ya kan? Iya, dia lurus kayak gini. Tapi kan siapa yang memerhatiin ituannya? No Gladys lu. Ih, Gladys kamu nggak ada. Lu ada ya? Ih, nggak ada. Tapi coba jangan senyum. Ada, tapi tipis. Ada emang di. Ih, jangan-jangan kamu titisan. Iya, kenapa? Aileen, jangan-jangan kamu. Dia pakai hitam-hitam, guys. Curiga gak sih? Oke, guys. Tadi aku udah ceritain kejadian horor aku. Kita lanjut ke cerita kedua yang akan dibawakan oleh Gladys. Aku bakal ceritain cerita mistis aku waktu aku di kampung. Dulu kan aku tinggalnya kan di kampung nenek aku. Di Ciamis. Tapi kampungnya ini hutan gitu, guys, tempatnya. Tengah hutan. Iya, Gitu ya? iya. Dan satu RT itu cuma ada 12 orang. Iya, bener-bener Tapi kalau ke kota jauh gak? jauh banget. Bisa pasar juga jauh, kayak berapa menitan lah. Terus iya, pokoknya udah. Terus juga bisa bilang warganya tuh udah pada tua, jadi banyak yang meninggal atau yang pindah gitu. Iya, bener-bener serem banget, kayak hutan mati, guys, bisa dibilang. Terus yang aku tuh di sana kan dulu masih kecil, jadi kayak waktu masih kecil kan bisa ngeliat makhluk-makhluk gitu lah ya, suka diganggu juga aku sering. Kayak aku waktu itu pernah kebangun jam 2 pagi, terus aku bengong, terus kayak tiba-tiba di atas kaca nenek aku tuh ada yang lewat, padahal tuh kayak nggak mungkin ada yang lewat jam segitu, karena bener-bener abis maghrib aja tuh nggak ada yang lewat sama sekali orang. Kaca jendela di atasnya kayak Di atas kaca jendela gitu. kan ini misalnya kaca, nah atasnya tuh kan tembok, nah di situ bayangan kayak bisa dibilang kuntilanak lah ya, karena emang sering gitu. Wah, aku juga waktu itu aku pernah, dia tuh tidur di luar, tiba-tiba di depannya tuh udah ada kuntilanak, guys. Iya. Jadi kayak dia itu kan pulang kampung ke rumah nenek aku. Nah, dia tuh datangnya jam 1-an lah, 1 malam. Terus kayak nggak enak mungkin ya dia. Iya, sendiri naik motor. Bener-bener ya udah sepi aja kan di situ. Dia tidur di luar. Terus pas bangun di depannya udah ada kuntilanak. Kayak ngeliatin dia. Pas lebaran itu. Iya, bener-bener depannya banget. Tapi untung aku ya udah diem aja. Iya. Bapak aku yang di situ kabur lah. Iya. Tidur nih. Anjir. Iya kan. Kayak udah gemeter lah. Iya kan. Tapi dia gimana, Wak? Biasa aja. Lanjut tidur dia malah. Di luar juga. Iya, di luar. Bisa. Gue kayaknya langsung Sampai pagi udah. Sampai pagi dia lanjut tidur. Dia baru pas abis sholat cerita. Sholat Aid. Iya. Ya pokoknya tuh banyak banget waktu pas aku kecil yang kayak kuntilanak lah, terus kayak menyerupai nenek aku ada bahkan. Iya, aku tuh kan pernah ditinggalin, guys, di rumah sendirian. Dikira aku tuh di luar tuh nenek aku, kayak ada yang manggil. Pas aku keluar ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan posisi itu pintu belakang kebuka sendiri. Iya, ngeri, bener-bener sepi, nggak ada orang di situ. Dan posisi juga di situ tuh apa ya, sekalinya ada yang orang meninggal tuh gimana sih, ngerti nggak sih, udah mah sepi kampungnya, terus
ya Makin pokoknya berkurang. iya ngeri pokoknya Mistis gitu nggak sih vibes Banget. kayak gitu lah. Ih, merinding. Bayangin guys, Bayangin, sebelum guys. tidur bangun-bangun ada kuntilanak. iya pokoknya ngeri tapi sekarang nenek aku udah pindah jadi nggak di situ soalnya ngeri Berarti di kampung itu udah jarang orang. Tahu-tahu udah terbengkalai. enggak sih masih ada Masih ada. cuma ya udah mungkin lu- berkurang Udah nggak pernah ke situ lagi sama sekali. pernah dulu sih udah lama banget Kalau pulang kampung gitu udah nggak. nggak ke Soalnya situ udah nggak ada siapa-siapa. ngeri Lanjut. lanjut siapa ketiga kita lanjut Keiko Ih, gue tuh nggak pernah tahu. Hai guys, jadi kan pas kecil tuh aku bisa ngeliat ya. Tapi sekarang aku tuh udah lupa banget sama kejadian-kejadian itu, nggak tahu kenapa, nggak ingat sama sekali. Padahal setiap orang tua aku cerita tuh kayak kok kamu dulu punya teman masa kecil tahu, sering ngobrol sendiri di bawah meja. Katanya ada cewek, siapa gitu namanya. Katanya tuh aku main sama dia mulu. Kayak kamu tuh jangan lupain dia kayak. Ih, pas diceritain aja gue yang sekarang tuh udah gak inget sama sekali. Oh berarti sekarang udah nggak ingat. Iya, sumpah lupa banget. Terus tuh ada lagi saudara aku, dia tuh kayak punya rumah baru gitu, baru dibangun. Jadi kan belum ada lampu, belum ada apa. Aku tuh kalau itu kan selalu pengen ikut masuk, tapi nggak dibolehin. Kenapa? Katanya gue suka tantrum sendiri. Kayak lu tuh kayak ngeliat, mungkin pas masih kecil tuh kayak ngeliat sesuatu gitu Iya, nggak sih? pasti ngeliat lah. Iya, iya. Sampai gue nggak bisa ngebedain antara manusia sama. Iya, apalagi kan masih polos banget ya dulu. Jadi tuh setiap ada tamu ya ke rumah gue orang baru gitu, gue tantrum apa ya? karena dikiranya itu. Oh iya sih ya. Gak bisa Jadi bedain. kalau misalkan ada tamu, gue di kamar tuh disumpelin sama mama gue, udah kamu diem aja di kamar. Daripada tamunya itu kan ya, Kunci. ini Daripada bocah dia kenapa? tantrum gitu kan. Apalagi ya, sebenarnya banyak banget sih guys. Ada lagi pas aku ke Purwakarta, ke rumahnya nenek aku. Itu kan tolnya tuh serem ya guys. Ini kan tol, kanan kirinya tuh kayak gelap gitu. Bener-bener hutan doang. Apalagi tuh pas aku masih kecil. Jadi tuh setiap lewat situ, aku nangisnya kayak yang kecer banget. Katanya aku sering ngeliat apa gitu ya, genderuwo kayak. Aku tuh bilangnya, mama takut ada monyet gede. Monyet gede. Iya, jadi Tapi setiap gimana di situ? Siluman gak sih? Siluman atau iya siluman ya? nggak tahu apa, nggak inget. Sekarang tuh bener-bener, dulu aku kayak gitu ya. Jadi setiap aku ngelewatin tol itu tuh dibekap gitu sama orang tua aku guys, matanya ditutupin. Iya. Soalnya kan ngeganggu bapak gua juga kan yang lagi nyetir. Monyet gede. Iya, nggak fokus ntar. Monyet gede tuh itu kan genderuwo. Iya gak bisa jadi kayak. Iya, di Hyundai juga tahu. Kenapa? Di pertigaan gede itu kalian tahu kan? Iya yang ada Setiap lewat situ, apa majuan lagi ya? Majuan lagi yang banyak pohon-pohon Pokoknya itu. daerah Hyundai kan ya. Kenapa itu? Gue nangis mulu tau tiap lewat situ. Ada penghuninya. Katanya, iya gue juga ngomong ada monyet gede lagi. Monyet gede. Ih nggak tuh. Tapi anehnya kenapa aku nggak inget ya? Aku pernah ngalamin itu. Terus kadang bapak aku bilang ke aku yang sekarang gitu, Teh emang kamu nggak mau bisa ngeliat lagi kayak gitu? Ih ogah banget. Terus kata bapak gue, keren tahu kayak gitu tuh, bisa apalah kali. Iya dia bilang Tiap keren. hari dihantuin itu gitu. Ada tahu, tidur aja katanya ada tahu doanya biar kamu bisa ngeliat lagi. Ih ogah banget. Membuka bata-batin ya. Ada doanya. Iya ada doanya. Amalan-amalan Cuman gitu. ya kalau nggak kuat ya bisa stres sih. Iya masa. Iya. Harus kuat mental Terus juga. kata mau udah jangan ngapain sih, malah nambah pikiran kan. Iya, makanya malah mengganggu Terus nggak malah sih? takut gak sih kalau mau apa-apa tuh kan bisa Iya. melihat begitu. diganggu terus soalnya Apalagi kalau yang dia minta tolong gitu kan ada. Iya, apalagi yang ngajak-ngajak gitu kan. Iya kan, benar-benar. Aku sih nggak mau banget ya guys. Kalian ada yang mau gak buka mata badan? Jangan. Kayaknya tuh pengalamannya bakal banyak ya guys Itu dibanding yang lain. bukan kelebihan, tapi Oh bukan. ya mungkin bagi orang itu kelebihan, tapi menurut aku itu bukan kelebihan gak sih, itu kayak musibah. Biar datang takdirin buat Ya dia. untung gue udah lupa banget sama kejadian itu. Iya kan. Masih kecil masih pi. Kalau misalkan Sekarang sampai- udah enggak guys. Sampai sekarang dia masih bisa ngeliat mah bener-bener sih guys. Itu menurut aku bukan kelebihan ya buat orang-orang, tapi kayak musibah banget. Tahu-tahu pas udah mulai, mungkin dia dari kecil agak kegedean dikit ya,
udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi. Alhamdulillah ya. Kayak iya, untungnya gitu. tiba-tiba ya udah. Terus udah lupa sama kejadian-kejadian lama kan, jadi Ya. nggak inget-inget gitu. Jadi itu cerita aku guys pas masih kecil. Sekarang udah nggak pernah lagi. Alhamdulillah. Jadi kalian juga terselamatkan sama gue. Oke guys, lanjut ke ceritanya Ainin. Rar. Sebenarnya aku bingung mau cerita apa, tapi Ingat guys, Ainin belum mandi. gak usah gitu, gak usah dibuka. Lanjut. Tahu parah. Jadi ini tuh kejadiannya aku alamin sendiri pas puasa kemarin, baru banget kemarin. Iya, enggak dong. Iya benar, 4. Iya ya, kan kita udah lebaran ya. Oke, 2024 ya ceritanya. Kan ceritanya ini kita liburan, udah libur kan itu, udah libur sekolah, udah libur sekolah kan. H-5 itu tuh orang tua aku tuh pulang, udah pulang kampung. Nah, aku kan nungguin mbak aku belum pulang, belum diliburin tuh kerjanya di tempat kerjanya. Nungguin mbak gua. Belum libur kan kerjanya, dia kerjanya tuh libur H-2 apa H-1 gitu. Itu baru libur dia. Jadi di rumah tuh tinggal aku sama ini kan mbak aku kan. Terus pas itu ceritanya kita GoFood tuh tengah malam jam 11 kayaknya, jam 11-an gitu. Soalnya kan lapar kan, orang tua juga nggak ada, mau masak juga nggak ada ininya, bahan-bahannya. Jadi kita GoFood jam 11-an gitulah, jam 11 malam. Pas GoFood udah tuh datang kan di samping rumah aku tuh sebelah kiri, berarti sebelah kirinya kan ada rumah kosong. Nah sebelah kanannya itu ada sumur yang masih dipakai, cuman emang kalau kata orang-orang yang suka lewat situ tuh ini suka digangguin. Kalau buat aku pribadi nggak ada, maksudnya kan emang biasa gitu ya. Biasanya gitu kan, kalau yang punyanya malah nggak digangguin kan orang-orang yang lewat. Bukan punya aku sih, cuman ini apa namanya suka dipakai sama aku. Terus yang ininya yang kayak apa sih yang buat airnya ngalir-ngalirnya itu? Keran. Bukan keran. Yang buat ngalirin airnya. Bukan, yang buat ngalirin airnya. Kan kita nggak pakai pipanya. Kalau pipanya punya aku pribadi, cuman sumurnya bukan punya aku gitu loh. Cuman kan emang yang jagain tempat itu kan keluarga aku kan, ya gitu. Nah aku sih nggak pernah digangguin tuh di situ. Cuman pas itu tuh pernah ada kejadian, nggak tahu malam-malam ada ini kan karyawan di ini samping rumah aku kan di situ ada produksi gitu kan, produksi toko gede gitu loh, toko kering kue kering gitu kan. Nah di situ dia tuh malam-malam jam berapa ya, kayaknya masih mau tuh jam 9-an jam 10-an gitu loh, nggak terlalu malam kan itu. Dia tuh kayaknya sempat kencing di daerah situ gitu loh. Sempat kencing di daerah itu. Karyawan ini. Si karyawan itu. Terus katanya pas jam berapa ya, jam 12-an jam 11-an itu di ini kesurupan, dia dimasukin. Terus kan dia kesurupan itu tuh katanya kesurupan pocong. Soalnya di situ tuh daerah nggak tahu kalau kesurupannya begitu, aku nggak tahu. Nggak lihat. Iya. Itu soalnya pas aku lagi mondok di situ posisinya. Jadi diceritain gitu loh. Itu tuh pokoknya kesurupan pocong. Udah kayak gitu kan diiniin kan, disembuhin kan, didatengin ustadz. Nah sama ustadznya itu dipindahin alih gitu loh, pindah alih gitu. Jadi si pocongnya diambil, ditarik ke tubuh dia, ke tubuhnya si ustadz itu. Terus ustadznya gimana? Ustadznya nggak tahu gimana tuh. Cuman emang diambil alih gitu sama dia. Masya Allah berarti ya. Mungkin udah biasa ngerukyah. Itu sampai gitu kan. Kesurupannya katanya lama sih, sampai jam 2 apa jam berapa? Pokoknya lama dari sih. Jam berapa tadi? 12 jam ya? Iya, jam 12 jam 11-an lah, pokoknya jam segitu. Buset. Sampai jam 2 gitu. 1 jam lebih guys kesurupannya. Iya, makanya emang susah gitu loh, susah ngeluarinnya. Karena susah ngeluarinnya akhirnya kenapa ngacing di situ? Sembarangan banget. Guys, ingat guys, gak boleh biasa sih, laki kan suka kencing sembarangan, guys. Iya. Nah, lanjut ke cerita aku yang tadi GoFood kan. Iya, oke. Nah, GoFood itu GoFood aku tuh datang jam 11 malam kan. Jam setengah 12. GoFoodnya.
jam 11 pesan, setengah 12-nya datang kan. Udah gitu aku ngambil sama mbak aku. Ngambil, kan kita kalau mau ngambil GoFood kan berarti ngelewatin rumah si ini dulu kan, rumah kosong dulu. Soalnya dari rumah ke gerbang aku tuh jauh gitu lumayan. Nah, jadi harus ngelewatin si ini dulu, si rumah kosong itu kan. Rumah kosong itu tuh gelap. Gak ada pintunya gitu loh. Jadi emang terbuka gelap gitu loh. Itu kayak rumah belum jadi. Enggak, bukan gak jadi. Udah jadi, cuman emang yang pada rusak gitu loh. Oh, jadi udah kayak rumah lama gitu. Rumah lama gitu. Aku kira tuh rumah yang belum selesai dibangun gitu loh. Jadi Iya, jalannya masih belum proses gitu. Enggak, itu tuh udah jadi, cuman ya udah pada rusak gitu. Jadi pintu udah nggak ada, atap udah nggak ada. Jadi itu tuh kadang buat tempat parkir orang-orang yang karyawan itu. Karena kosong kan. Terus juga memang masih bisa buat parkir gitu loh. Ada lahan Ada lahan gitu, ada lahan gede lah lumayan. Itu buat parkir di situ. Pas mau pulang gitu, pas udah ngambil GoFood mau pulang ke rumah tuh tiba-tiba ada yang nyiulin gitu loh. Ada yang siul gitu. Iya. kayak catcalling gitu Mas. Bukan, kayak gimana sih? Iya, nyiul gitu loh. Oh, dia kayak lagi bersenandung gitu. Iya. Pokoknya disiul gitu. Itu tuh pertama kali aku digituin apa. Jadi itu pas kita disiulin kayak gitu, langsung diem tuh gua sama mbak gua, langsung diem kan. Ih, denger gak mbak? Lalu juga pertama kali apa gimana? Iya, pertama kali dia. Selama tinggal di situ tuh pertama kali digituin. Jadi kan kaget gitu kan. Mbak gua sama gua diem dong. Terus denger gak mbak kata gua gitu kan. Terus kata dia, dengerin gitu. Kita langsung lari masuk ke kamar. Pintu langsung dikunci, dikancing. Gak jadi makan itu. Gak jadi makan, langsung tidur. Iya. Soalnya itu benar-benar yang pertama kali gitu loh digituin selama 10 tahun gue tinggal di situ. Itu pertama kali. Itu emang jahil nggak sih? Ya, makanya kan kaget juga kan. Soalnya di rumah juga lagi nggak ada orang kan, tinggal berdua doang ya. Dia tahu kan. Mungkin itu hantunya kayak pengen godain Aini. Genit hantunya kayak Iya, Terus dua-duanya cewek. siul-siul. iya. Kiu gitu. Tapi Itu tuh. disiul-siulin. Pokoknya tuh jam setengah 12 itu kan, sampai jam 12 gue nggak bisa tidur sama sekali. Kayak gimana mau tidur tuh nggak bisa, kepikiran kayak Iya, tahu. kan dagdikduk gak sih, dagdikduk gitu kan, kan tuh. Aduh gimana, mana mau ngecas juga kan, cesannya tuh ada di kamar mak gue kan, jadi kan gue harus keluar dulu tuh, emang di dalam rumah, cuman kan itu di samping rumah ya ininya, yang bunyi siulannya itu kan, jadi kadang tuh suka kedengeran gitu juga. Kedengeran. Iya, siulannya kadang suka kedengeran gitu. Flashback sampai kedengeran gitu kan sih. Berarti kenceng lah ya, lumayan kenceng. Ya emang rumahnya dempet gitu tau gak sih? Bukan yang kayak gini lah, kayak rumah ini kayak perumahan gitu. Ini rumah itu sononya Masih gitu ada kan. batas lah ya. Enggak, ini rumahnya dempet gitu. Nempel. Nempel kayak perumahan gini lah. Kamar lu yang dempet ya? Enggak dong. Enggak, itu yang dempetnya yang ini. Yang apa sih? Ya lah, inilah ruang tamu gitulah yang dempetnya, cuma kan kedengeran ya. Iya tahu. Tuh, terus bapak gue pernah katanya tuh dia bangun kan tengah malam mau sholat tahajud kan madepnya ke sini kan, sedangkan pintu di belakang sini. Katanya dia tuh tiba-tiba ada kayak yang mau nangkap dia gitu loh, kayak ada yang mau nangkap begini Dari belakang. iya dari belakang. Nah bapak gue dari situ tuh rada trauma gitu kalau mau sholat tahajud jadinya. Jadi sholatnya di ruang tamu. Enggak, sholat di kamar. Sholatnya di kamar, cuma kan pintunya di sini, di belakangnya dia gitu loh. Kan sedangkan kita sholat kan madepnya ke sini kan. Nah Jadi iya. posisinya ngebelakangin pintu. Ngebelakangin pintu. Tiba-tiba kayak yang mau nangkap Pasti gitu. kalau sholat itu jadi rada-rada. Iya. Jadi bikin gak khusyuk. Iya, bener-bener. Nggak bisa sengaja banget ya. Itu kan di kamar Bener-bener ya. di kamar bapak gua kan. Jadi gua kadang-kadang kalau sholat di situ tuh kepikiran gitu loh. Ih, ini ada nggak ya suka kayak gitu-gitu. Nggak fokus jadinya. Iya. Di begitu deh ceritanya. Kalau siulannya kedengeran dia dekat. Kalau misalkan siulnya kenceng. Iya. Kalau kenceng Suaranya jauh ya. kenceng tuh jauh. Kalau misalkan siulnya jauh tuh dekat, berarti kayak bisa jadi sampingnya Ainin. Kalau lu tuh denger suaranya pas di kamar kenceng apa enggak? Enggak sih, enggak terlalu. Berarti sampingnya. Sama-sama. Lirih gitu loh, lirih. Kayak ya pokoknya ngirihan. pelan Iya. gitu loh. Itu kan pelan berarti. Cuman di situ tuh posisinya mbak gue udah tidur. Kan itu jam 12 kan. Kan gue yang pertama denger tuh jam setengah 12 kan, habis ngambil GoFood itu. Terus jam 12 tuh gue denger lagi. Cuman yang kedua kali, cuman mbak gue udah tidur posisinya, jadi gue doang yang denger. Bisa tidur sih.
Lah dia udah takut, udah kemulan begini, udah selimutan, udah ditutupin badan-badan gitu loh. Dia kan penakut kan, jadi udah tidur tuh dia. Biasanya kan kalau suaranya jauh tuh tandanya deket tau. Iya makanya sih samping lu nih. jangan gitulah. Mbak gua samping gua, kan kita sekamar. Oh iya. Itu posisinya gimana sih? Kan ini lu misalnya nih balun. Berarti lu Sini yang di kosong. pojok apa yang Mbak gua kan mepet Oh, tembok. berarti lah sampingnya ini. sampingnya. Nah, bisa jadi anjir dia lagi berdiri. Nggak tahu. Iya meren. Gua nggak mikir sampai situ sih. Cuman gua dengerin dia siul dikit gitu kan. Iya, aku punya kejadian dulu di sini. Tiap jam 3 Jangan tuh, di sini, jangan di sini. tiap jam 3 tuh sekarang suara nyapu, pas aku lihat gak ada orang. Tapi itu suaranya masih ada. Nyapu Depan rumah. nyapu rumah. ini. Nyapu Tapi ngeliat gak? kan jendela kan dari lantai 2 kan kelihatan kan. Maksudnya pasti kelihatan kan kalau ada orang. Gak ada. Tengah malam itu. Jam 3 pagi. Tapi pas lu lihat masih ada suara gitu. Masih. Depan rumah sih. Jam segitu siapa yang nyapu? 2 kali sih baru ini. Tapi iya tahu sering kayak gitu. Iya, kalau yang Rumah nenek aku yang di Bandung juga. Iya kan? Kan ini kan rumah dia, belakang kayak lapangan gitu. Iya kuburan aja. oh siapa deket kuburan. Jadi tuh ini rumah, jadi keluar sini dikit langsung kuburan. Saudara aku kan dulu kayak uang aku gitu, masih ada yang tinggal di situ kan. Iya. Tiap malam tuh kayak katanya ada nenek-nenek nyapuin. Pasti ada kayak ada Kayak gangguan. pakai sapu ijuk gitu, suaranya tuh khas banget anjir. Oh, sapu ijuk gitu Terus tuh ya? kan memang banyak daun juga kan, pohon-pohon daun jatuh. Katanya dia nyapuin itu. Tapi tuh Nyapu-nyapu gitu emang iya aja. iya, sering banget ya kejadian-kejadian Iya, kayak iya. nyapu-nyapu gitu. Aku juga. Terus aku pernah sering kan kalau misalkan ada suara ayam berkokok tengah malam kan katanya kayak ngeliat malaikat lewat atau hantu gitu kan. Kalau apa? Ayam berkokok. Sedangkan di sini kan gak ada ayam kan. Maksudnya banyak tuh kayak melihara anjing gitu kan, misalnya dogi gitu kan. Itu tuh ada ayam sama dogi juga suaranya. Saling Jadi kayak ada bersaut-sautan. Iya. Sedangkan di sini siapa yang melihara ayam di sini? Iya, siapa Itu juga kan ya? sama Biasanya kan ini di kampung ya. di situ nggak ada anjir kayak melihara ayam, tapi suara ayam kenceng banget kayak kukuru pas gue liat masih jam 2. Itu gue sampai kebangun gara-gara emang saking kencengnya, apalagi suara anjingnya kan pasti kenceng banget ya kalau ngegonggong tuh ya. Suara anjing ngegonggong liat sesuatu sama ngegonggong biasa tuh beda gitu kan. Itu kayak yang histeris. Iya, yang gue bilang Coba itu. tanyain kan. Jangan ntar gue dikejar lagi. Jangan guys. Dia bilang, aduh udah gue lupain malah diungkit lagi. Sering tau kejadian di sini juga, makanya gue kayak agak-agak takut. Tapi karena biasa ditinggal sendiri lah ya, kayak sama bapak gue kerja ya, gue sering nyetel TV tapi gue ke atas, gue gedein volume. Kenceng-kencengnya. Iya, sampai 20 volumenya kadang 20 lebih. Terus gue di kamar malah nyetel Spotify, bodo amat. Biar ya lu harusnya murotol gak sih? Tahu mengusir. Malah nyanyi ini ntar teh. Gue nyetelnya DJ guys. DJ lagi. Malah Gak apa-apa, kita ajak asik aja daripada dia ganggu kan, nih suruh DJ-an kita. Jadi dia asik sendiri. Iya, dia biarin aja gitu kan, suka-suka dia mau ngapain asal jangan ganggu gua. Bayangin kalau setannya Kunti DJ. Ini aja rambutnya. Enggak kan dia kan ketawa kan. Gimana? oh serem. Kuntilanak guys. Ini udah ceritanya. Ada lagi Silakan. yang kata dulu kan pernah Upi bilang kan di pas dia mau pulang ngeliat pocong. Kuntilanak apa pocong yang, itu? Yang di itu anjir jalan apa sih namanya? Yang di bangku bambu itu kan dia ngeliat ada kuntilanak Yang mana? itu Bentar. kan. Yang Itu kata dia sama dia temennya. Lut? Enggak, bukan dia Lut, di rumah pas mau ke rumah dia, ke rumah Upi. Itu yang jalan yang di belakang bukan sih yang Iya, yang kata dia kan dia pernah cerita ke kita. Cibatu, Cok. Jalan Cibatu. Pokoknya itu kan. Terus yang kata gue pernah bilang ada pocong di sini. Yang kata bau pocong tuh baunya kemenyan, tuh suaranya suara ngorok. Iya, suara ngorok. Iya itu. Dulu ini kan di sini kan kebun kan, kalau lurus tuh kan kalau malam nggak ada lampu ya. Nggak ada lampu sama sekali, tuh gelap kan. Terus itu jam berapa ya? Jam 9-an, jam 8-an, makanya masih belum malam banget. Kan gue kayak sekeluarga tuh pengen jalan santai gitu kan, jalan santai. Cuman sampai dari sini ke ujung gitu doang loh, bolak-balik gitu kan. Terus sama main sama kucing-kucing gitu kan. Nah ceritanya tuh emak gue tuh masih di sini. Terus bapak gue sama gue tuh udah duluan ke sono gitu kan. Terus kata bapak gue, awalnya gue kayak nyium bau kemenyan gitu, kayak kemenyan kan khas banget ya baunya ya. Itu kayak apa sih? Melati.
kayak bangkai melati, kayak dupa, kayak dupa iya kayak gitu gitulah. Terus awalnya kayak bodo amat lah ya, kayak nggak peduli lah, maksudnya kayak ya udahlah gitu. Terus ternyata gue jalan ke sana, bapak gue tuh berhenti, katanya bilang ngeliat, iya lagi jalan gitu loh, nyantai gitu kan, lagi ke arah sono. Itu malam-malam apa gimana? Iya jam 8 malam. Ya lo ngapain sih? Ya makanya kan pengen jalan santai doang udah kan. gelap jam 8 malam. Terus Udah tahu kebun ada lampu. kan itu kan ada pohon-pohon ya. Terus kata bapakku gini, itu ada pocong lagi duduk di situ, tapi kepalanya terbalik. Jangan terlalu dekat. lah, Oh, lu pernah cerita ke gue. Iya yang terbalik itu. muter gitu apa kebalik? Enggak, kepalanya yang kepalanya yang di bawah. Di atas. Iya. Serem banget sih. Terus itu iya palanya. Bukan itu sih, kayak mungkin kakinya tuh disangkutin di Oke guys, cerita kita hari ini udah selesai. Menurut kalian cerita siapa yang paling menarik? Rating ya guys. Ini Gladys, ini Ainin, ini Syahla, ini Keiko. Yang paling Siapa yang serem? paling menarik. Yoi. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bilang thanks for watching. Thanks for watching. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rar.